Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Terdapat satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari di Al-Adab Al-Mufrad. Beliau Nabi SAW bersabda, "Idza yabitu ahadukum wa fi yadihi ghamarun fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsahu." Jika salah satu kalian tidur di malam hari, dalam keadaan di tangannya itu terdapat ghamarun, bau makanan, karena dia baru saja makan, boleh jadi makan gulai atau yang lainnya, dan itu kuahnya ada di tangannya, maka ada bau makanan di tangannya. Dan dia tidur dalam keadaan tangannya masih berbau makanan, belum dia bersihkan secara total. Fa asabahu syai'un, maka ketika dia tidur terjadi sesuatu, terjadi sebuah musibah. Terjadi sebuah musibah, ternyata ada tikus yang tertarik dengan bau makanan tersebut. Maka tikus tadi kemudian mencium tangannya atau bahkan menggigit jarinya. Kemudian tikus ini kemudian kok lihat juga di bibirnya, juga di mulutnya itu ada bau makanan yang enak menurut si tikus. Akhirnya maka tikus ini pun mencium bibir orang tadi, atau bahkan menggigitnya. Maka terjadilah musibah dalam tidurnya. Dia boleh jadi bangun dengan kaget karena ternyata ada tikus yang menciumnya. Maka Nabi katakan, fala yalumanna illa nafsahu. Maka jangan salahkan siapa-siapa, salahkanlah dirimu sendiri. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran penting. Nabi SAW memerintahkan kepada kita ketika kita mau tidur dan untuk membersihkan tangan dari bau mulut dari bau makanan yang ada di tangan kita. Maka terutama jika kita tadi habis makan kemudian mau tidur, maka bersihkanlah tangan ini secara maksimal. Kalau perlu dengan sabun, tidak cukup dengan air, sehingga betul-betul hilang. Dan semisal bau makanan di tangan, demikian juga bau makanan yang ada di mulut. Maka Nabi perintahkan, Nabi ajarkan kepada kita untuk dibersihkan sebelum tidur. Dan membersihkan bau makanan tentu tidak cukup dengan semata-mata tisu atau sapu tangan. Perlu air. Maka di sini terdapat syariat cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan, di sini terdapat syariat cuci tangan setelah makan. Setelah makan, terutama lagi ketika kita hendak tidur. Maka di sini terdapat pelajaran penting bahasanya Islam adalah agama yang sangat perhatian dengan kebersihan. Maka Nabi pun mewanti-wanti, mengingatkan sungguh-sungguh akan adanya musibah yang akan menimpa kita manakala kita tidak membersihkan tangan dengan sebersih-bersihnya setelah kita makan dan kita mau tidur. Kemudian Nabi SAW menyampaikan seandainya petunjuk beliau ini dilanggar, maka tentu jika petunjuk beliau ini dilanggar, maka Nabi sampaikan kepada orang yang mendapatkan musibah tadi, dia tidak punya hak untuk menyalahkan siapapun, mengkambing hitamkan siapapun. Yang paling pantas untuk dia salahkan adalah dirinya sendiri, karena musibah ini terjadi karena keteledorannya. Maka musibah itu boleh jadi terjadi murni musibah dan boleh jadi musibah itu karena keteledoran. Maka berdasarkan hadis ini, jika musibah itu terjadi karena keteledoran, karena kurang perhatian untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan, maka terjadilah musibah gara-gara hal tersebut. Maka orang yang teledor itulah orang yang paling patut untuk disalahkan. Dan dia tidak boleh menyalahkan si A dan si B, namun tidaklah dia menyalahkan dirinya sendiri. Demikian
di antara satu adab tidur dan adab makan dalam Islam yang patut untuk kita perhatikan dan kita amalkan.